mau ibadah sekolah minggu. Walaupun online, kita tetap semangat ya adik-adik. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Nanti Matthew akan memimpin kita dalam doa. Silakan Matthew. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, hari ini kami mau ibadah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa mempunyai telinga seorang murid Tuhan yang mau belajar Tuhan. Tuhan, meskipun kami beribadah secara online, Kau berkati kami supaya bisa duduk diam Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa makan yang cukup Tuhan, dan juga Kau juga memberkati kami Tuhan, supaya kami terhindar dari virus-virus Tuhan. Berkati para tim medis maupun orang-orang yang sakit Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, kita sekarang berdiri yuk ya. Yuk adik-adik yang di rumah juga berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan hari ini. Kita mau katakan jalan serta Yesus. Karena kita tahu berjalan bersama Tuhan setiap hari. Tuhan selalu beserta dengan kita. Siap? Yuk kita angkat pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita olahraga ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Gimana? Meskipun saat ini kita di rumah nih, tapi kita bisa berimajinasi kita jalan mendaki gunung, terus turun ke lembah, juga mengelilingi padang rumput yang hijau. Dan semuanya itu Tuhan selalu beserta dengan kita. Yuk. Oh iya, bahkan terbang ke luar angkasa dan menyelam ke dalam samudra ya. Dan Tuhan Yesus selalu beserta dengan, oh iya, mendayung. Perahu juga selalu bersama Tuhan. Yuk kita angkat pujian Kudaki-daki. Oke? Mari gerakan ya. Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi. Turun-turun-turun-turun lembah yang dalam. Melintasi padang
dayung, dayung, dayung perahu di sungai. Yesus beserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, bahkan di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita angkat lagi pujiannya, kudaki-daki, kudaki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Kita terbang, Matthew. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, dayung perahu di sungai. Yesus beserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan Tuhan ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa? Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita, ya. Nah, sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya. Yuk, boleh semuanya duduk. Tapi masih tetap posisi memuji Tuhan, posisi beribadah. Nanti kita sebelum dengar firman, kita mau angkat pujian dulu, ya. Selalu
Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih setia-Mu yang kami alami Tuhan. Baik kami pribadi, juga keluarga kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan yang melindungi kami di setiap waktu. Sebentar Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami supaya kami memperoleh pengertian sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Setelah Musa mati, maka Allah menunjuk Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel. Pagi-pagi benar, Yosua memimpin bangsa Israel berjalan menuju Sungai Yordan yang memisahkan mereka dari tanah perjanjian. Mereka berkemah di dekat Sungai Yordan selama 3 malam. 1 hari sebelum menyeberang, Yosua mengumpulkan mereka dan memerintahkan mereka untuk menguduskan diri karena besok Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar bagi mereka. Keesokan harinya, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk mendekat. Dan dia berkata, "Hai bangsa Israel, dengarlah, Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia yang akan berperang ganti kita untuk memasuki tanah perjanjian." Dan segera setelah Yosua memerintahkan para imam pembawa tabut perjanjian memasuki Sungai Yordan, dan lihat apa yang terjadi. Air Sungai Yordan berhenti mengalir. Dan Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk menyeberang. Lihat, mereka menyeberang di tanah yang kering. Tuhan juga memerintahkan 12 orang yang mewakili setiap suku Israel untuk mengangkat batu-batu dari dasar sungai. Segera setelah seluruh bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, para imam keluar dari Sungai Yordan. Dan lihat apa yang terjadi. Air Sungai Yordan kembali mengalir. Wow, luar biasa. Yosua berkata, "Kelak ketika anak-anakmu berkata, 'Apakah arti batu-batu ini?' maka kamu harus menjawab mereka bahwa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering. Karena Allah begitu dahsyat. Allah Israel sangat berkuasa. Dengan demikian, seluruh keturunanmu akan mengetahui Allah Israel, Allah yang Maha Kuasa dan dahsyat. Dan bahkan seluruh dunia akan mengenal Allah Israel adalah Allah yang Maha Kuasa. Batu-batu itu akan menjadi batu peringatan yang menceritakan betapa tangan Tuhan Allah Israel sangat berkuasa. Sehingga seluruh orang harus mengenal Dia, harus takut akan Allah, dan harus menyembah Allah Israel. Demikian adik-adik. Gimana firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan sama Om Robert? Nah, adik-adik, kita mau belajar ayat hafalan hari ini. Nah, karena tadi Om Robert cerita tentang Yosua yang mengingatkan bangsa Israel untuk menyeberang Sungai Yordan, kemudian mereka membuat batu-batu peringatan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ketika nanti anak-anak mereka bertanya tentang bagaimana pertolongan Tuhan atas bangsa Israel, mereka bisa menceritakannya ketika mereka melihat batu-batu peringatan. Yuk, sekarang kita belajar ayat hafalannya dengan menggunakan batu-batu peringatan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yuk, sama-sama ya. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kak Amalia ambil ya. Yuk kita sama-sama katakan. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekarang
alamatnya Kak Maria ambil sama dianya. Kira-kira masih bisa nggak kita? Yuk sama-sama. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekarang dalam dan lakumu Kak Maria ambil. Yuk, 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ayo. Batu peringatannya makin diambil semua sama Kak Maria. Ayo, sama-sama kita katakan. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau semuanya diambil, kira-kira udah bisa semua belum? Kak Maria ambil ya. Yuk sama-sama Kak Maria kita bilang. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Wah, bisa semua kan? Yuk, sekarang Kak Maria akan tempel kembali ayat hafalannya. Bantu Kak Maria ya untuk mengingatnya. Ayat hafalannya di dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, adik-adik, kita mau belajar mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita. Nanti Tuhan akan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Tetap ingat firman Tuhan hari ini ya. Dalam segala keadaan kita harus tetap selalu mengingat Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebagaimana Tuhan membukakan jalan bagi bangsa Israel untuk berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain melewati sungai Yordan, Tuhan Yesus juga membukakan jalan bagi manusia, bagi kita semua, agar dapat berpindah dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Agar dapat berpindah dari kematian akibat dosa kepada kehidupan yang kekal. Ketika seseorang mengambil langkah iman dan percaya, ya, kakak ulangi ya, ketika seseorang mengambil langkah iman dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jalan kepada kehidupan yang kekal menjadi terbuka. Mengerti adik-adik ya? Jadi kita semua harus mengambil langkah iman dan percaya sehingga kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Pindah dari kematian akibat dosa kepada kehidupan yang kekal. Gitu ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau mengambil langkah iman dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, biarlah juga Engkau menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan melalui kehidupan kami, supaya mereka juga beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.